Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berlanjut kembali di tutorial Photoshop yang ketiga, dimana di yang pertama kita telah belajar mengenai Move Tool dan juga Selection Tool. Di video yang ketiga ini kita akan belajar mengenai teks ya. Jadi teks itu tidak hanya menulis saja, tapi komponen-komponen teks yang perlu kita ketahui dan perlu kita gunakan agar teks itu tidak monoton dan tampilannya bagus. Oke. Di samping kiri di toolbar yang kita lihat di pinggir ini, tentu untuk memilihnya kita silakan tekan T saja yang ada di samping. Tapi seperti yang kita tahu bahwa apabila ada segitiga kecil di sampingnya, berarti itu menandakan ada menu lagi yang harus kita pilih. Jadi kalau kita pilih kanan, itu ada 4 tipe: horizontal type tool, vertical type tool, vertical type mask tool, dan horizontal type mask tool. Nah, kita akan gunakan yang horizontal type tool saja ya. Kita akan gunakan yang ini saja karena ini untuk tulisan manual. Oh ya, bagi yang belum paham perbedaannya, kalau kemarin saya menggunakan Adobe Photoshop CS4, nah ini kebetulan pakai Adobe CC ya. Cukup beda tampilan, tapi untuk segi yang lainnya itu hampir sama saja, jadi tidak usah khawatir untuk setting editan dan yang lain. Oke. Nah, yang pertama, selain kita menampilkan tampilan di sini, kita juga perlu menampilkan tampilan paragraf. Kalau yang tidak ada tampilannya, berarti silakan kalian klik bagian Windows, silakan klik paragraph. Nah, di bagian paragraph ini akan ada aturan tambahan untuk si teks itu sendiri yang nanti akan kita jelaskan satu per satu ya. Kita akan coba dulu tulis satu teks saja. Ini putih karena oke. Kalau mau ubah warna silakan Ctrl A dulu, atau tadi sebelumnya diubah dulu. Kita ubah warnanya ke warna hitam saja seperti ini, jadi terlihat lebih besar dan lebih enak aja warnanya ya. Oke, kita akan contoh tulis misalkan Adobe Photoshop. Nah, kita seperti yang kalian lihat, ini tanpa edit apa-apa, hanya tulisan normal, dan ini tidak ada sangkut paut dengan yang editan manapun. Jadi ini kalau kalian ngetik manual seperti ini. Oke. Di Adobe CC ini itu lebih enak kalau kita di double klik teks langsung terblok. Tapi kalau di Adobe CS4 itu harus klik dulu baru kita di blok seperti ini ya. Nah, untuk mengganti font, kalian silahkan pilih saja fontnya di sini. Silakan kalian ubah sesuai yang kalian inginkan saja ya. Kalaupun kalian mau berkreasi mengubah warna, silakan per huruf 1 berarti di blok 1 saja seperti ini ya. Tapi ya ini disesuaikan saja, nggak usah menjadi patokan. Tapi kalau mau diubah silakan seperti barusan ya. Kalau mau diubah per huruf, jadi di blok aja satu-satu. Jadi itu akan menghasilkan warna yang berbeda kalau kalian blok seperti itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat fitur yang lain. Biasanya kalau saya mau mengubah, ini masih di posisi di layar untuk teks, jadi seperti ini udah tepat. Nah, kita bisa ubah juga di sini di bagian karakter. Ini editnya langsung enak ya. Yang pertama ini untuk huruf, kita bisa perbesar, perkecil di sini, tarik, geser seperti ini, geser kanan kiri, ini di drag. Ini lebih enak juga sebenarnya. Atau ini ada metriknya, bisa kalian coba. Kalau metrik ini harusnya bisa dilihat kalau kita ada enter ya, tapi ini masih belum enak ini vertikalnya ya. Oke, ada juga ini scale-nya, jadi dia penyon kalau bahasa Sundanya, lonjong Indonesianya kayak seperti ini. Ada juga yang untuk pengubahan posisi dari posisi awal ya, tapi biasanya ini ada di nolkan saja karena normalnya di 0. Oke. Nah, selanjutnya yang auto ini adalah jarak ke bawah. Kalau saya enterkan seperti ini, kita klik lagi,
Nah, ini kalau kita ubah akan ada muncul jarak antar teks seperti ini. Jadi kalau tidak ada maka seperti itu, maka untuk supaya bagus auto saja dia akan menyesuaikan sesuai ukuran yang di awal. Dan ini adalah untuk melebarkan seperti ini. Jadi kalau kalian tadi mengubah ini, Pak, ini apa fungsinya? Ini biasanya untuk metrik posisi untuk yang lebih mudahnya, vertical dan sebagainya, tapi ini jarang digunakan sih. Jadi biasanya gunakan yang ini saja ya. Ini kurang lebar atau apa, maka gunakan ini. Jadi bukan di spasi atau di enter, jadi digunakan yang tracking ya. Kalau yang ini set kerningnya, tapi ini jarang digunakan. Biasanya untuk melebarkan adalah yang ini ya, seperti itu. Jadi posisinya lebar, kita ke nol kan. Kalau ini apa? Kalau ini untuk penyon ke pinggir. Kalau tadi itu untuk penyonnya ke atas ke bawah, berarti ini ke pinggir. Dan di sini ada fitur untuk menebalkan. Kalau di Word itu bold, ini italic, ini ada menjadi besar semua, all caps seperti ini. Ini ada caps each word mungkin kalau di sana. Ini ada pangkat ke atas, superscript, ini subscript, ini underline, dan ini strike through ya. Oke, seperti itu basic dari pemilihan teks yang di pinggir ini. Nanti singkatnya kita akan coba buat sesuatu yang dari yang ini ya. Oke, ini tipe 1 dulu. Kita akan ke ataskan dulu. Pertama penting bagi kalian untuk tipografi ya. Jadi si huruf itu antara huruf luwes dan huruf kaku itu harus kamu bisa kombinasikan. Contoh kita buat ini huruf kaku blok ya, maka kita kalau mau buat tagline atau yang lawannya kita buat yang luwes atau lebih santai ya. Kita ambil yang kecil saja, yang dosis misalkan. Kita efek yang double-nya kita buang biar kecil. Edit your life, editing your life. Nah, kita juga bisa kasih efek miring. Kita posisikan. Oke, kita miringkan dulu. Kita perkecil hurufnya, jangan terlalu kecil. Oke, seperti ini cukup. Kita hitam saja. Nah, ini contoh penempatan yang enak untuk dilihat. Lalu kasih yang lain, boleh untuk ornamen-ornamen yang lain silahkan, seperti yang mau ditambahkan fotografik dan lain sebagainya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari sini kita juga bisa manipulasi warna dari si teks ini ya. Nah, caranya adalah seperti yang disampaikan di video sebelumnya. Kita bisa double klik di area kosong bukan teks, berarti di sini, supaya memunculkan blending option layer stylenya ya. Sebenarnya di bawah juga bisa di FX, tapi ini biasanya saya pakai yang seperti ini. Nah, di sini ada yang color overlay, ini untuk mengganti warna. Jadi biasanya saya ganti warna kalau ingin mudah di sini, nggak usah edit yang lain. Kita masukkan di sini, kita edit, ambil sesuai yang kita inginkan. Silahkan saja. Di sini untuk color overlay untuk mengganti warna ya. Ada juga gradient. Gradient ini berarti lebih dari satu warna. Ini ada referensi warnanya. Bahkan kita bisa ngeload kalau kita punya data gradientnya ya. Tapi kalau enggak pun biasanya di Photoshopnya itu sendiri punya apa ya? Punya bawaan. Itu di preset. Nah, saya contohkan ini. Saya pilih gear 3, kita pilih neutral, kita append. Nah, ini akan muncul di baru bawahnya seperti ini, ataupun kita kasih juga photographic tuning ya, kita append juga. Nah, ini ada muncul warna yang mereka biasa pakai untuk photographic tuning.
ya. Nah, ini sudah muncul perbedaannya, sudah kalian lihat. Lalu kita juga boleh kasih pattern untuk pola, tapi karena sudah kita kasih gradient, maka pattern gak bakal muncul. Jadi bisa pilih salah satunya ya. Nah, ini contoh, saya pakai pattern yang tersedia di sini. Pilihannya banyak ya. Kalau ini bawaan dari Adobe Photoshop-nya itu sendiri, jadi cukup unik sih sebenarnya. Ada juga outer glow. Nah, biar jelas, saya pilih color overlay dulu. Kita kasih outer glow. Glow itu seperti glowing ya. Nah, jadi ini kita kasih glowing warna kuning misalkan, seperti ini. Nah, itu akan muncul cahaya kuning di luarnya. Kalau kita kasih, kebetulan ini warna backgroundnya kecil, udah hitam, jadi kita kasih background hitam dulu. Si artworknya kita ubah hitam. Ini kayaknya gak enak juga, kita kasih artwork hitam. Gak apa-apa. No, gak usah lah. Oke, lanjut dulu ya. Pokoknya untuk outer glow ini dia ngasih seperti Super Saiyan. Nah, itu baru glowing ya. Ada juga drop shadow. Nah, ini bakal kelihatan. Drop shadow bisa kita ubah ukurannya, spreadnya juga. Untuk ukuran seperti ini, jangan lupa diatur. Jadi dia ngasih bayang-bayang. Kalau opacity-nya biasanya diturunkan supaya lebih kecil ya. Nah, untuk yang lainnya pengaturnya sama, angle-nya berarti dia adalah arah bayangan jatuhnya. Silahkan diatur distance jaraknya seperti ini. Biasanya hanya segini saja, tidak terlalu jauh. Nah, untuk yang lainnya satin ini seperti pattern tapi lebih ke arah dia ngubah ke efek warnanya. Jadi kalau udah ada warna dia kasih satin. Nah, di sini untuk inner glow maka dia akan ngasih ke dalam glowingnya. Kalau tadi outer maka keluar, kalau inner maka dia ke dalam seperti ini. Dia ngasih efek ke dalam ya untuk inner. Kalau inner shadow juga sama, ngasih efek ke dalam, posisi bayangannya jadi ke dalam. Kalau outer, pokoknya inner itu dalam, kalau outer itu luar ya. Nah, ini yang sering dipakai buat tulisan, yaitu garis stroke ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kamu gunakan juga sama, jadi kasih garis batas. Ini berlaku juga untuk teks atau juga gambar, boleh dipakai. Dan terakhir di sini ada bevel. Ini kayak tekstur gitu, kontur dan tekstur. Dia bisa ngasih kontur dan tekstur yang sesuai keinginan saja, silahkan. Nah, biar kita bagus, kita kasih pattern, color overlay-nya kita buang. Oke, langsung kita oke saja. Nah, kita sudah dapat gambarannya, Adobe Photoshop Editing Your Life. Oke, kita akan pilih dulu, diklik saja, lalu kita Ctrl T, kita perkecil, jangan terlalu besar lah, gak mantul. Kita Ctrl plus saja. Nah, ini dia untuk desain yang kita dapatkan dari hasil barusan. Caranya mudah seperti yang tadi. Kalau kurang jelas silahkan dipelankan dan diulang-ulang videonya. Dan yang kedua adalah jenis teks paragraf ya. Nah, kalau tadi cuma diklik, jadi kamu gak usah yang aneh-aneh. Sekarang berarti paragraf, tarik seperti ini. Caranya mudah, jadi ditarik. Nah, maka dia akan mendapatkan tulisan yang panjang seperti ini. Bedanya sangat beda. Kalau tadi diklik, kalau ini ya, ditarik sehingga membuat pola teks. Nah, ini bisa kita tarik tengah, tarik pinggir dan sebagainya. Tapi ini gak di properties sih, pakainya di sini yang lebih banyak. Tapi kita pilih yang paragraf. Nah, di sini ada pilihan yang rata kanan kiri, ada juga rata kanan, rata kiri, rata tengah, rata kanan, atau paragraf seperti ini juga bisa ya. Nah, biasanya saya gunakan yang rata kanan kiri atau justify supaya terlihat rapi dan biar teksnya kelihatan banyak, kita tambahkan seperti ini ya. Kita tarik ke bawah.
Maka kita sudah dapat pola teks yang rapi ya. Adapun untuk tambahan yang lainnya silahkan saja digunakan efek atau gaya yang seperti yang tadi kita pakai. Intinya kemampuan tipografi ini atau memanage tulisan ini sangat penting sekali, karena setiap desain itu penempatan penulisan sangat penting. Jadi kalau tulisannya mengganggu kayaknya gak enak dipandang juga. Kayak mungkin saya bisa tunjukkan salah satu desain banner ya, kalau disebut bagus ya enggak, tapi lumayan lah, lumayan kelihatan cukup rapi bagi pribadi ya. Oke, mudah-mudahan nggak terlalu jelek untuk dilihat. Nah, ini contoh antara yang tulisan blok dan tulisan yang meliuk-liuk itu dikombinasikan menjadi sesuatu yang lumayan rapi, tapi nggak tahu juga ya. Jadi untuk materi sekarang mengenai tipografi itu saja. Mudah sih sebenarnya kalau dilihat, tapi kalau diterapkan langsung itu yang menjadi kesulitan tersendiri. Jadi butuh pengalaman dan rasa untuk editnya itu yang luar biasa harus kita perhatikan. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih, selamat mencoba, nanti mudah-mudahan kita bisa bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.